Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-mustafa sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa ala kulli man ittaba'al huda amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwan dan akhwat, para jamaah yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita masih diperkenankan untuk berada di salah satu taman surga yang Allah sediakan bagi kita di atas muka bumi ini, yaitu majelis ilmu, majelis zikir, dan juga masjid yang kita cintai ini. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan fikih muamalah yang kita ambil dari Fiqhus Sunnah karya Syekh Sayyid Sabiq rahimahullahu ta'ala. Sebelumnya mari kita buka terlebih dahulu majelis kita dengan membaca doa thalabul ilmi. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Pada sesi sebelumnya kita telah membahas dua dari beberapa syarat jual beli. Kalau kita mereview syarat yang pertama dan syarat yang kedua disebutkan al-awwal ayyakuna tahirul ain. Syarat dari objek yang diperjualbelikan yang pertama adalah harus benda yang suci. Yang kedua ayyakuna muntafa'an bihi, benda yang bermanfaat atau yang bisa dimanfaatkan. Masuk dalam pembahasan syarat yang kedua ini adalah bai'u alatil ghina, memperjualbelikan alat musik. Ini yang cukup penting untuk kita fahami bersama. Langsung aja kita baca. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Bai'u alatil ghina, jual beli alat musik. Untuk para ikhwan yang suka mencari, baik itu di YouTube atau di medsos, bahkan di Google, akan mendapati banyak perbedaan pendapat tentang hukum mendengarkan musik
yang nanti terkait dengan memperjualbelikan alat-alatnya. Kalau di pembahasan kita ini tidak membahas halal haram musik, tetapi nanti akan bersinggungan dengan pembahasan itu. Karena ketika berbicara tentang alat musik, pasti akan berbicara tentang musik itu sendiri. Wa yadkhulu fi hadzal bab bai'u alatil ghina. Masuk dalam pembahasan bab ini, maksudnya adalah bab tentang persyaratan objek yang diperjualbelikan harus bermanfaat. Masuk dalam pembahasan ini, bermanfaat atau tidak, boleh diperjualbelikan atau tidak adalah bai'u alatil ghina, memperjualbelikan alat musik. Fa innal ghina'a fi mawadhi'ihi jaizun. Sesungguhnya musik itu, nyanyian itu pada tempat-tempat tertentu, pada momen-momen tertentu itu jaizun, boleh. Walladzi yuqsadu bihi faidatun mubahatun halalun. Dan musik yang bertujuan untuk memperoleh faidah yang dibolehkan itu halal. Wa yakunu manfaatan syar'iyatan. Dengan demikian dia menjadi manfaat yang dibolehkan oleh syariat. Yajuzu bai'u alatihi wa syira'uha, sehingga dibolehkan memperjualbelikan alat-alatnya, li'annaha mutaqawwamah, karena dengan demikian alat musik itu menjadi mempunyai nilai atau mutaqawwam. Jadi dalam fikih muamalah tentang al-mal, harta benda, itu para ulama membagi harta menjadi al-malul mutaqawwam wa ghair mutaqawwam. Jadi ada harta yang mutaqawwam. Mutaqawwam itu dari kata qimah yang artinya nilai atau harga. Dan al-mal al-mutaqawwam, harta yang mutaqawwam ini adalah harta yang dibolehkan dimanfaatkan. Nah, alat musik itu termasuk mutaqawwam atau ghair mutaqawwam. Manfaat yang ada di dalamnya itu boleh enggak diizinkan atau tidak oleh syariat untuk dimanfaatkan, oleh dinikmati, untuk dinikmati. Memang terjadi perbedaan. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Yang mengharamkan itu diantara dalilnya, ya, layatiyanna min ummati aqwamun, akan datang dari umatku beberapa kaum yastahillunal hirra wal harir wal ma'azif, yang mereka menghalalkan zina, kemudian sutra dan musik. Nah, itu salah satu hadis yang dijadikan sebagai dalil mengharamkan musik. Ayatnya surah Luqman, ya, wa minan nasi may yashtari lahwal hadis. Di antara manusia ada yang memperjualbelikan lahwal hadis. Ya, pembicaraan atau perkataan yang lahu, yang tidak ada manfaatnya. Sebagian ulama menafsirkan itu adalah musik. Nah, Syekh Sayyid Sabiq di sini mendudukan permasalahannya. Tidak semua musik itu haram, sebagaimana tidak semua musik itu halal. Dijelaskan oleh beliau, ya, wa mithalul ghina al halal, di antara nyanyian atau musik yang halal adalah
tahunnin nisa'i li atfalihinna wa tasliyatihinna. Nyanyian para wanita untuk menghibur anak-anaknya. Ya. Mungkin sampai sekarang ada juga ibu-ibu yang kalau menghibur anaknya, menidurkan anaknya itu dengan bernyanyi. Nah, sebenarnya nyanyian atau musik itu apa sih? Itu kan irama, ya, suara yang dijadikan berirama. Itulah nyanyian atau musik. Jadi suara yang dibuat berirama. Nah, ketika kita membaca ayat, itu kan sama dengan juga membacanya dengan irama, tidak lurus-lurus. Ya, ada nada atau lagu yang biasa digunakan, ya, iramanya asyurem, ada asudes, ya, ada dulu yang terkenal Al-Hudhaifi. Nah, yang sekarang siapa Pak Amir? Imam Masjidil Haram? Al-Matrud. Al-Matrud itu lama, ya. Nah, itu kan juga berirama. Dia menyanyikan irama untuk membaca Al-Quran. Apakah itu haram? Nah, makanya diperinci di sini, ya, oleh Sayyid Sabiq. Nah, ketika dahulu, ya, ibu-ibu kita menyanyikan, ya, ketika kita di ayun, itu kan ada iramanya. Ya, bahkan syair-syair Arab itu ada baharnya. Ada 16, ada juga yang mengatakan 20 lebih. Nah, itu semuanya ada iramanya. Nah, bahkan kalau dahulu syair itu tidak mengikuti irama-irama itu, dikatakan syair yang tidak fasih. Nah, jadi tidak semua nyanyian atau irama itu diharamkan. Seperti misalnya yang halal, yang boleh adalah nyanyian ibu-ibu untuk menidurkan atau untuk menghibur anak-anaknya. Thanian, yang kedua, tahunni ashabil a'mal wa arbabil mihan asna al amal. Nyanyian para pekerja dan orang-orang yang arbabul mihan, yang punya profesi tertentu, asna al amal, ketika mereka sedang bekerja, li takhfif an mata'ibihim, untuk meringankan kelelahan mereka, wa ta'awun bainahum, dan untuk, ya, dalam sejarah, dalam tarikh itu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan saya tidak salah, ya, itu ketika menggali paret, mereka Muhajirin dan Ansor bernyanyi, Allahumma la aisa illa aisal akhirah faghfir lil ansor wal muhajirah. Itu ada iramanya. Syair-syair itu yang berirama itu dinyanyikan untuk memperingan rasa lelah. Karena kalau tidak ada irama kayaknya monoton, cepat lelah. Maka mereka menyanyikan irama-irama tersebut. Nah, jadi jangan juga terlalu kita kemudian ya kaku, ya, semua irama, semua nyanyian itu haram. Kemudian tidak percaya dengan ustadz yang pernah bernyanyi atau di laptopnya ada nyanyian. Kita lihat. Nah, kemudian yang ketiga, wa tahunni fil farah isharon lahu. Bernyanyi atau berirama ketika sedang bergembira, isharon lahu, untuk menampakkannya. Ya, ketika hari raya, ketika ada acara walimah, nah itu ada musik, dibolehkan. Kemudian wa taghanni fil a'yad idharon lisurur, bernyanyi ketika hari raya untuk menampakkan kegembiraan. Wa taghanni litansyid lil jihad, demikian juga bernyanyi untuk memompa semangat jihad. Nah, ini menurut Sayyid Sabiq, nyanyian pada momen-momen yang dihalalkan.
Wa hakadza fi kulli amalin wa hakadza fi kulli amali taatin, dan begitu juga di amal-amal yang berupa ketaatan yang lainnya. Hatta tunasyitun nafsa, sehingga jiwa ini menjadi termotivasi, wa tanhadu bi amaliha, dan bangkit untuk beramal. Nah, jadi ini penjelasan yang sebenarnya cukup masuk akal. Wal hina ma huwa illa kalam. Nyanyian itu kan cuma ucapan aja. Hasanuhu hasanun wa qabihu qabihu. Kalau dia ucapannya baik ya baik, kalau dia ucapannya buruk ya buruk. Fa idza arada lahu ma yukhrijuhu an dairatil halal, kalau ada sesuatu yang datang padanya yang lalu mengeluarkannya dari lingkaran halal, seperti apa contohnya? Ka'ayyahi jasyahwa, seperti ucapan-ucapan yang membangkitkan syahwat, au yad'u ila fiskin, atau yang mengajak orang melakukan kefasikan, au yunabbiha ila syarri, atau mengingatkan orang kepada keburukan, awit takhadha mulhatan anit ta'ah kana ghairu halalin, atau dijadikan sesuatu yang menjadikan kita lalai dari ketaatan kepada Allah, maka dia menjadi tidak halal. Jadi musiknya sendiri itu kan netral, seperti pisau. Pisau tidak ada hukumnya, ya. Benda itu tidak mempunyai hukum. Yang mempunyai hukum adalah mempergunakannya. Pisau kalau digunakan untuk merampok ya haram. Tapi kalau digunakan untuk memotong cabai, memotong bawang, ya boleh. Demikian juga alat musik. Kalau digunakan untuk sesuatu yang baik, dia akan menjadi halal, hukumnya baik. Tapi kalau digunakan untuk sesuatu yang buruk, ya dia akan menjadi buruk, mengeluarkan dia dari lingkaran kehalalan. Fahuwa halalun fi dzatihi, sebenarnya dia halal zatnya, substansinya halal. Wa innama arada ma yukhrijuhu an dairatil halal, hanya saja datang kepadanya sesuatu mengeluarkannya dari dairatil halal, lingkaran halal. Wa ala hadza tuhummila ahaditsun nahyi anhu, dan berdasarkan ini dimaknai hadis-hadis yang melarang musik atau nyanyian tersebut. Wa dalil ala hillihi, dalil yang menghalalkannya yang pertama, ma rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan juga ahli hadis yang lainnya. Ana Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Abu Bakrin dakhala alaiha, bahwasanya Abu Bakar masuk ke rumah Aisyah. Wa indaha jariyatani tuhanian, dan di sisi Aisyah, di rumahnya itu ada dua orang perempuan muda yang bernyanyi watadribani bidufi, dan memukul rebana. Wa Rasulullah musajja bi thawbihi, dan Rasulullah sedang menutupi dirinya dengan pakaiannya. Fantaharahuma Abu Bakrin, lalu Abu Bakar membentak kedua wanita yang sedang bernyanyi itu. Fakashafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an wajhihi, lalu Rasulullah membuka wajahnya yang tadi tertutup dengan kain. Waqala, dan Rasul berkata, da'huma ya Abu Bakrin, biarkan mereka berdua wahai Abu Bakar. Fa innaha ayyamu idin, karena ini adalah hari raya. Ini hadis yang pertama. Jadi
Rasulullah melarang Abu Bakar membentak orang yang sedang bernyanyi itu. Biarkan dia, wahai Abu Bakar, karena sekarang ini adalah hari raya. Biarkan mereka bergembira. Nah, kurang lebih seperti itu, ya. Di sini ada footnote-nya. Hadis ini disebutkan dalam Sahih Bukhari juz 2 halaman 30. Itu dalam Kitabul Idain. Babu sunnatil idain li ahlil Islam. Dalam bab sunnatul idain, sunnah-sunnah 2 hari raya bagi umat Islam. Wa Muslim, dan juga dalam kitab Sahih Muslim, Kitabu Sholatul Idain, dalam kitab Sholatul Idain, bab fil rukhsati fil la'bil ladzi la maksiyata fihi fi ayyamil id. Itu dalam bab rukhsah fil la'bi, pada permainan alladzi la maksiyata fihi, yang tidak ada kemaksiatan di dalamnya, fi ayyamil id, dalam hari-hari raya. Qala Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan, wa qauluhu da'huma, sabda Rasulullah kepada Abu Bakar, da'huma, biarkan keduanya, zada fi riwayat Hisam, ya Abu Bakrin. Dalam riwayat Hisam ada tambahan redaksi, yaitu ya Abu Bakrin, inna liqaumi likulli qaumin idan wa hadza iduna. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum itu punya hari raya, dan ini hari raya kita. Fa fihi ta'lilul amri bitarkihima. Di dalam hadis itu ada taklil, ada penyebutan sebab untuk membiarkan keduanya. Wa idahu khilafi ma dhannahu siddiq min annahuma fa'alata dzalika sallallahu alaihi wasallam liqaunihi fa wajadahu muhattan bi thawbihi fa dhannahu na'iman. Dan di dalam riwayat itu ada penjelasan yang berbeda dari apa yang disangka oleh Abu Bakar, bahwasanya 2 orang yang bernyanyi itu tidak diketahui oleh Rasulullah, karena ketika Abu Bakar masuk, Rasulullah sedang menutupi wajahnya dengan kain, sehingga Abu Bakar menyangka Rasulullah sedang tidur. Dan karena Rasulullah sedang tidur, dianggapnya Rasul tidak tahu. Dan mereka bernyanyi itu di luar pengetahuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitu Rasulullah mendengar Abu Bakar membentak kedua orang tadi, Rasulullah katakan, da'huma ya Abu Bakrin, biarkan keduanya wahai Abu Bakar. Nah, jadi jelas permasalahannya di sini. Fanian, yang kedua, marwahul Imam Ahmad wa Tirmidzi bi isnadin sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja fi ba'dhi maghazihi. Bahwasanya Rasulullah keluar di beberapa ghazwah, beberapa perang. Falaman sarafa, ketika sudah berangkat, ja'at hujariyatun sauda. Tiba-tiba datang budak yang berkulit hitam, budak perempuan yang berkulit hitam. Faqalat ya Rasulullah, lalu dia berkata, wahai Rasulullah, inni kuntu nazartu, sesungguhnya aku telah bernazar, in raddakallahu saliman, jika Allah memulangkan Anda dalam keadaan selamat, an adrib baina yadayka biduffi wa atahunna, aku akan pukul rebana di hadapan engkau dan aku akan bernyanyi. Lalu apa jawab Rasulullah? In kunta nazarta, in kunti nazarti, kalau kamu sudah bernazar, fadribi, maka pukullah rebana itu. Faja'alat tadrib, maka wanita itu kemudian memukul rebananya. Ini dalil-dalil yang membolehkan, ya.
Kemudian yang ketiga, masahha an jama'ati katsirin minas sahaba wat tabi'in. Hadis atau riwayat yang sahih berasal dari sekelompok besar dari sahabat dan tabi'in. Annahum kanu yasma'unal hina, bahwa mereka mendengarkan musik atau nyanyian, wa darba alal ma'azif, dan mereka mendengar alat musik dimainkan. Famina sahabat, di antara sahabat itu adalah Abdullah bin Zubair wa Abdullah bin Ja'far wa ghairihima. Wa minat tabi'in, di antara tabi'in adalah Umar bin Abdul Aziz wa Shuraih al-Qadi wa Abdul Aziz bin Maslamah muftil Madinah wa ghairihim. Jadi ini bukan sahabat-sahabat yang tidak dikenal. Mereka adalah sahabat dan tabi'in yang termasuk sahabat-sahabat yang terkenal ya, dan tabi'in juga yang terkenal. Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah yang soleh, yang oleh beberapa ahli tarikh, ahli sejarah, para ulama dimasukkan ke dalam Khulafaur Rasyidin. Ya, karena dalam masa kepemimpinan beliau ya sangat luar biasa umat Islam mencapai masa keemasannya. Demikian juga Shuraih al-Qadi, beliau adalah qadi yang sangat bijak dan sering memutuskan permasalahan dengan fatwa-fatwa yang juga sering dijadikan rujukan ya oleh para ulama sepeninggal beliau. Demikian juga Abdul Aziz bin Maslamah, beliau adalah muftil Madinah ya, mufti untuk kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, jadi ini para ikhwan, berdasarkan hadis-hadis ini maka Syekh Sayyid Sabiq menyatakan ya juzu bai'u alatil ghina, dibolehkan untuk memperjualbelikan alat-alat musik. Walaupun ada juga pendapat yang mengatakan ya alat musik itu boleh, tetapi alat musik yang disebutkan dalam hadis itu rebana ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi saya kira jelas tidak semua musik atau nyanyian itu haram, sebagaimana tidak semua nyanyian dan musik itu halal. Musik yang haram adalah musik-musik yang mengajak orang untuk melakukan kemaksiatan atau melalaikan kita dari mengingat Allah, dari melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, tapi kalau sholawat, kemudian kalau syair-syair yang membangkitkan semangat jihad, nah tentu itu sangat naif kalau kita katakan itu sebagai syair atau nyanyian atau musik yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri majelis kita dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.